Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Kak Velia. Pada video kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal latihan tentang materi kesetimbangan kimia. Nah, bagi adik-adik yang belum menonton video sebelumnya tentang penjelasan materi kesetimbangan kimia, adik-adik bisa tonton dulu videonya agar kita lebih mudah untuk memahami pembahasan soal latihan ini. Oke, kita mulai ya. Soal nomor 1, diketahui profil reaksi kesetimbangan antara A, B, dan C pada suhu tertentu sebagai berikut. Ini ada kurvanya atau grafiknya. Pertanyaannya, reaksi kesetimbangan yang sesuai untuk grafik di atas adalah. Nah, oke. Kalau misalnya ada satu soal seperti ini, maka yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dan pahami dulu maksud dari grafik ini. Nah, di sini zat yang terlibat ada A, ada B, dan juga ada C. Nah, di sini kita jawab, dari grafik itu kita lihat bahwa konsentrasi A itu mengalami penurunan. Sedangkan konsentrasi B dan konsentrasi C itu mengalami peningkatan atau pertambahan. Artinya apa? Dalam reaksi kimia, zat yang cenderung berkurang itu disebut sebagai reaktan. Sedangkan zat yang bertambah itu dinamakan produk. Nah, berarti di sini karena konsentrasi A-nya cenderung berkurang, dan sedangkan konsentrasi B dan C itu cenderung untuk bertambah. Artinya, kita bisa buatkan persamaan umumnya. Berarti A itu sebagai reaktan, B dan C itu bertindak sebagai produk. Nah, di sini kakak buatkan persamaan umum A setimbang B tambah C. Di sini ada koefisien masing-masing yang kakak tandai dengan huruf kecil. Ada A, B, dan C. Nah, dari grafik itu bisa kita buatkan data MBS-nya. Nah, di sini itu kita lihat mol mula-mula dari zat A itu adalah sebesar 0,6. Kemudian mol mula-mula dari B dan C itu masih 0 karena dia berupa produk. Produk berarti di awal reaksi itu belum terbentuk. Oke, sekarang data apa yang bisa kita lihat dari grafik ini? Nah, kemarin kakak jelaskan kalau konsentrasi zat-zat dalam reaksi itu sudah tidak berubah lagi alias sudah tetap, maka dikatakan dia berada dalam keadaan setimbang. Berarti di sini kita bisa dapatkan jumlah konsentrasi setimbang dari semua zat yang terlibat. Berarti zat A pada saat setimbang konsentrasinya adalah 0,2. Kemudian zat B pada saat setimbang konsentrasinya ada sebesar 0,4 ya. Oke, kemudian zat C pada saat setimbang itu konsentrasinya sebesar 0,3. Nah, kalau kita sudah dapat data seperti ini, kita bisa mencari berapa konsentrasi dari semua zat yang bereaksi ini. Masing-masingnya berapa. Nah, kita lihat. Di sini, karena si A itu bertindak sebagai reaktan, maka dia akan berkurang. 0,6 maksudnya 0,6 dikurang berapa hasilnya 0,2. Jawabannya adalah 0,4. Kemudian lagi untuk B. B dan C itu dia bertindak sebagai produk. Maka dia bertambah. Berarti 0 tambah berapa hasilnya 0,4. Jawabannya 0,4. Kemudian yang C juga seperti itu. 0 tambah berapa yang hasilnya 0,3. Berarti 0,3. Nah, untuk membuat koefisien reaksi dari suatu persamaan reaksi setimbang, itu kita gunakan data dari saat dia bereaksi. Nah, berarti
koefisien yang kita gunakan untuk persamaan reaksi itu diambil dari data saat bereaksi atau data B ini. Berarti bisa kita tuliskan perbandingan koefisien A banding B banding C itu sebesar 0,4 banding 0,4 banding 0,3. Kalau kita sederhanakan, itu bisa kita buat perbandingannya 4 banding 4 banding 3. Nah, setelah kita dapat perbandingan koefisien, kita tinggal buatkan reaksi lengkapnya. Maka reaksi kesetimbangannya bisa kita tulis 4A setimbang 4B tambah 3C. Maka grafik dari yang dipertanyakan soal ini itu merujuk pada reaksi kesetimbangan 4A setimbang 4B tambah 3C. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, soal nomor 2. Sebanyak 7 mol gas NaCl terurai menurut reaksi 2 NaCl gas setimbang 2 NO gas tambah Cl2 gas. Pada keadaan setimbang terdapat 6 mol gas NO dan tekanan total adalah 1 atm. Nilai Kp untuk reaksi tersebut adalah. Oke. Nah, seperti biasa, kalau kita diberikan suatu persamaan reaksi, kita cek dulu reaksinya sudah setara atau belum. Nah, di sini kita lihat N di kiri itu ada 2, di kanan 2, oke. O di kiri juga 2, di kanan juga ada 2. Kemudian Cl-nya di kiri juga 2, di kanan juga 2. Oke, udah setara ya. Nah, kita lihat dulu data apa saja yang diketahui dari soal. Berarti ada data mol mula-mula NaCl-nya sebesar 7 mol. Sini dia bilang sebanyak 7 mol gas NaCl terurai. Berarti ini adalah mol mula-mula dari NaCl. Kemudian, pada keadaan setimbang, terdapat 6 mol gas NO. Berarti mol setimbang dari gas NO itu sebesar 6 mol. Dan tekanan total adalah 1 atm. Berarti P totalnya 1 atm. Yang ditanyakan soal berapa nilai Kp untuk reaksi tersebut, berarti Kp-nya berapa? Oke, kita jawab. Seperti biasa, kalau ada persamaan reaksi kimianya kita tulis dulu. Di sini, karena datanya diberikan mol mula-mula, maka kita buat pakai MBS. Mula-mula bereaksi setimbang. Oke, kita masukkan data yang diketahui soal. Di sini katanya mol mula-mula dari NaCl itu sebesar 7 mol. Berarti NaCl mula-mula ada 7 mol. Kemudian mol mula-mula dari NO dan Cl2 itu masih 0. Kenapa? Karena dia bertindak sebagai produk. Produk di awal reaksi itu belum terbentuk. Maka nilainya 0. Oke, kemudian dari soal mol setimbang dari NO itu sebesar 6 mol. Berarti mol setimbang NO itu 6 mol. Bisa kita cari berapa mol yang bereaksi? Saya 0 ditambah berapa hasilnya? 6. Berarti jawabannya 6. Kemudian untuk mencari berapa mol dari NaCl dan Cl2 yang bereaksi, kita tinggal lakukan perbandingan koefisien. Berarti, untuk mencari mol dari Cl2 yang bereaksi, koefisiennya 1 banding 2 atau 1 per 2 kali 6 mol. Dapatlah 3 mol. Sedangkan untuk mol dari NaCl yang bereaksi, karena koefisiennya sama-sama 2, berarti 2 per 2 kali 6. Maka hasilnya 6 mol. Tinggal kita selesaikan. Di sini NaCl itu dia molnya berkurang karena dia bertindak sebagai reaktan yang semakin lama akan semakin berkurang.
Sedangkan produk itu semakin lama semakin bertambah. Sampai pada suatu waktu konsentrasinya itu tetap atau tidak berubah lagi. Nah, ini berarti 7 kurang 6, sisa atau setimbangnya 1 mol. Kemudian Cl2 itu pada saat setimbang ada sebanyak 3 mol. Karena yang ditanya Kp, berarti itu menyatakan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Oke, kita cari dulu mol total saat setimbang. Itu ada 1 tambah 6 tambah 3, berarti 10 mol. Kemudian, kita cari tekanan parsial masing-masingnya. Tekanan parsial dari NaOCl itu rumusnya N dari NaOCl per N total kali P total. Nah, di sini semua zat yang terlibat dalam reaksi itu fasanya gas. Berarti semuanya masuk dalam rumusan Kp-nya. Kita cari satu-satu, berarti ini kita selesaikan. Mol dari NaOCl saat setimbang ada sebesar 1 mol. Mol totalnya 10. Berarti 1 per 10 kali P total itu adalah 1 atm. Maka kita selesaikan ini dapatlah 1 per 10 atm. Oke, dengan cara yang sama kita cari tekanan parsial dari NO dan Cl2. NO berarti mol NO per mol total kali P total. Mol NO-nya saat setimbang itu ada 6 mol. Mol totalnya 10 mol kali tekanan total 1 atm. Maka dapatlah 6 per 10 atm. Kemudian untuk tekanan parsial dari Cl2, rumusnya sama, NCl2 per N total kali P total. Mol Cl2-nya 3 mol per mol total 10 mol kali 1 atm. Dapatlah 3 per 10 atm. Nah, tinggal kita buatkan rumusan Kp-nya. Karena di sini semuanya gas, berarti semuanya terlibat dalam rumusan Kp. Oke, berarti kita buat Kp sama dengan tekanan parsial dari produk pangkat koefisien bagi tekanan parsial dari reaktan pangkat koefisien. Berarti produknya di sini adalah NO dan Cl2, berarti PNO pangkat 2 kali PCl2 dibagi PNOCl pangkat 2. Oke, kita masukkan datanya. PNO itu sebesar 6 per 10 pangkat 2 kali PCl2 itu 3 per 10 dibagi PNOCl itu nilainya 1 per 10. Sini karena koefisiennya 2 berarti pangkat 2. Oke, kita selesaikan. Berarti 6 per 10 kuadrat 36 per 100 kali 3 per 10 per 1 per 100. Oke, 100 dengan 100 bisa kita coret. Berarti sisa 36 kali 3 per 10. Maka jawabannya adalah 10,8. Berarti option yang benar itu adalah yang B. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, dalam wadah tertutup bervolume 1 liter, ditempatkan sejumlah mol gas H2O2 hingga terurai sebanyak 2 mol menurut reaksi berikut. Ada reaksinya. 2H2 gas mengalami reaksi kesetimbangan dengan 2H2O gas tambah O2 gas. Jika Kc sama dengan 4 per 25, nilai derajat disosiasi H2O2 tersebut adalah. Oke, kita buat dulu data yang diketahui soal. Diketahui volumenya sebesar 1 liter. Oke. Kemudian ditempatkan sejumlah mol gas H2O2. Berarti mol mula-mula dari gas H2O2 itu sejumlah mol katanya. Berarti kita misalkan aja. Misalkan X. Berarti mol mula-mula dari H2O2 itu X mol. Kemudian
yang terurai itu sebanyak 2 mol. Berarti NH2O2 yang terurai itu sebanyak 2 mol. Terus Kc-nya itu adalah 4/25. Yang ditanyakan soal berapa nilai derajat disosiasinya atau alfanya. Nah, di sini yang ditanya itu alfa, nilai Kc-nya diketahui. Oke, berarti kita tulis dulu ulang reaksinya. Berarti ada reaksi 2H2O2 gas setimbang 2H2O gas tambah O2 gas. Semuanya dalam fase gas. Kemudian, karena di sini dia bilang sejumlah mol gas H2O2, berarti kita misalkan tadi mula-mulanya itu X mol. Berarti mol mula-mula dari H2O2 ada sebesar X mol. Dan mol mula-mula dari H2O dan O2 itu masih 0, karena produk belum terbentuk di awal reaksi. Kemudian, katanya H2O2-nya itu terurai sebanyak 2 mol. Terurai itu berarti sama dengan yang bereaksi itu sebanyak 2 mol. Nah, kalau ini kita tahu yang bereaksi itu sebanyak 2 mol, itu bisa kita cari berapa mol H2O dan mol O2 yang terbentuk saat bereaksi. Tinggal kita bandingkan koefisien. Berarti untuk mol H2O yang bereaksi atau yang terbentuk itu karena koefisiennya sama-sama 2, berarti sebanyak 2 mol ya. Atau 2/2 kali 2 mol. Dapatlah 2 mol. Kemudian untuk gas oksigennya dengan cara yang sama, perbandingan koefisien 1/2 kali 2 mol. Berarti setengah dari 2 mol, 1 mol. Oke, kemudian kita selesaikan. Kita cari berapa mol yang terdapat pada saat setimbang. Berarti H2O2-nya sebesar X kurang 2 mol. Kemudian untuk H2O itu 2 mol. Dan oksigennya atau O2 itu 1 mol. Oke, di sini yang dia tanyakan itu adalah alfa. Alfa itu rumusnya apa kemarin? Jumlah mol yang terurai dibagi jumlah mol mula-mula. Sekarang jumlah mol mula-mulanya belum diketahui, berarti harus kita cari dulu. Nah, di sini yang diketahui kan Kc. Kc itu adalah tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi. Data yang kita peroleh baru mol. Nah, untuk mencari konsentrasi berarti rumusnya N per V, per volume. Karena di sini volumenya 1 liter, maka nilai mol itu akan sama dengan nilai konsentrasi. Berarti nggak perlu kita buatkan. Oke. Berarti tinggal kita masukkan Kc-nya, berarti karena semuanya gas, kita cari rumusannya dulu. Konsentrasi dari H2O pangkat 2 kali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi H2O2 pangkat 2. Oke, kita masukkan datanya. Kc-nya itu sebesar 4/25. Kemudian konsentrasi H2O itu 2 mol, berarti 2 pangkat 2. Konsentrasi O2-nya 1 mol, berarti kali 1 per konsentrasi H2O2 itu X kurang 2, berarti X kurang 2 kuadrat. Oke, nah untuk menghilangkan kuadrat ini atau untuk lebih mudah menyelesaikan persamaan ini, kita bisa akarkan kedua sisi. Berarti diperoleh nanti akar dari 4/25 sama dengan akar dari 2 kuadrat per X kurang 2 dikuadratkan. Nah, berarti hasilnya akar 4 itu 2, akar 25, 5. Ini akar, berarti coret dengan kuadratnya sisa 2 per X kurang 2. Nah, di sini karena sama-sama di atas, itu 2-nya bisa kita coret. Berarti sisa 5 sama dengan X kurang 2. Kita pindah ruas, X sama dengan 7. Oke, X itu baru mol mula-mula dari H2O2.
Sedangkan yang ditanya soal itu adalah alfanya. Berarti kita cari lagi. Alfa itu atau derajat disosiasi rumusnya mol zat yang terurai per mol zat mula-mula. Berarti yang terurainya tadi sebanyak 2 mol, mula-mulanya kita peroleh 7 mol. Berarti alfanya 2/7. Oke, berarti option yang benar itu adalah option B. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut soal nomor 4. Dalam wadah tertutup bervolume 2 liter, sebanyak 4 mol gas SO3 terurai dengan derajat disosiasi 50%. Menurut reaksi, 2 SO3 gas itu setimbang dengan 2 SO2 gas tambah O2 gas. Harga Kc untuk reaksi tersebut adalah. Oke, kita tulis dulu data yang diketahui soal. Berarti volumenya diketahui sebanyak 2 liter. Kemudian mol mula-mula dari gas SO3 itu sebanyak 4 mol. Kemudian derajat disosiasinya 50%. Berarti alfanya 50%. Yang ditanya soal itu berapa nilai Kc dari reaksi tersebut. Oke, kita jawab. Nah, di sini kita tulis ulang reaksi dulu. 2 SO3 gas mengalami reaksi kesetimbangan dengan 2 SO2 gas tambah O2 gas. Kita cek dulu reaksinya sudah setara atau belum. S di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 2. O di ruas kirinya 2 kali 3, 6. Di ruas kanan 2 kali 2, 4 tambah 2. Oke, sudah setara ya. Terus yang diketahui itu mol mula-mulanya ada sebesar 4 mol. Oke, berarti mula-mula dari SO3 itu ada sebesar 4 mol. Dan mol mula-mula dari SO2 dan O2 itu masih 0 karena belum terbentuk. Oke, kemudian alfa itu sebesar 50%. Alfa itu rumusnya mol zat terurai per mol zat mula-mula. Nah, kalau kita mau cari berapa mol zat yang terurai, berarti alfa dikali mol zat mula-mula. Maka untuk mengetahui berapa mol dari SO2 yang bereaksi atau yang terurai, itu alfa kali mol mula-mulanya. Alfanya 50%, mol mula-mulanya ada 4 mol. Berarti 50% kali 4 mol dapat sebesar 2 mol. Berarti mol SO3 yang bereaksi itu sebesar 2 mol. Nah, kalau ini sudah diketahui, kita bisa mencari berapa mol dari SO2 dan mol O2 yang terbentuk saat bereaksi. Tinggal kita bandingkan koefisien. Berarti 2/2 kali 2 dapat 2. Kemudian ini 1/2 kali 2 berarti 1. Kita selesaikan, 4 kurang 2 berarti 2 mol. 0 tambah 2, 2 mol. Kemudian oksigennya 1 mol ya. Oke, yang ditanya itu Kc, berarti tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Data yang kita peroleh baru berupa mol, berarti harus kita cari konsentrasi masing-masing. Nah, di sini diketahui volumenya itu sebesar 2 liter. Oke, kita cari satu persatu. Pertama, konsentrasi untuk SO3, rumusnya N/V, berarti 2 mol per 2 liter. Dapatlah konsentrasinya 1 molar. Kemudian, konsentrasi dari SO2, rumus yang sama, N/V, berarti 2 mol per 2 liter juga sama dengan 1 molar. Konsentrasi oksigennya N/V berarti 1/2. Dapatlah 0,5 molar. Tinggal kita buatkan rumusan Kc untuk reaksi ini. Karena semua zat yang terlibat dalam reaksi itu fasanya gas, berarti semuanya ikut dalam rumusan Kc. Berarti Kc-nya konsentrasi SO2 pangkat 2
kali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi SO3 pangkat 2. Mana hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi hasil kali konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Oke, tinggal kita masukkan data konsentrasi masing-masing. Berarti konsentrasi SO2 itu 1 molar pangkat 2, konsentrasi O2 0,5 molar, dibagi konsentrasi SO3 1 molar pangkat 2. Ini bisa kita coret. Sisalah Kc-nya sebesar 0,5. Berarti jawaban yang benar itu adalah option yang A. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, pemanasan natrium bikarbonat akan menghasilkan CO2 menurut reaksi. Ada reaksinya 2NaHCO3 solid mengalami kesetimbangan dengan Na2CO3 solid tambah H2O gas tambah CO2 gas. Terus katanya jika pada suhu 125 derajat Celcius, nilai Kp untuk reaksi tersebut adalah 0,25. Maka tekanan parsial dalam ATM, karbon dioksida dan uap air dalam sistem kesetimbangan adalah. Oke, berarti di sini kita buat dulu data yang diketahui. Suhunya 125 derajat Celcius, kemudian Kp-nya 0,25. Nah, sebenarnya suhu ini cuma untuk memberikan informasi atau keterangan bahwa pengukuran Kp ini dilaksanakan pada suhu 125 derajat Celcius. Oke, yang ditanyakan itu adalah berapa tekanan parsial dari CO2 dan tekanan parsial dari H2O. Nah, kita tulis lagi reaksinya. 2NaHCO3 solid mengalami kesetimbangan dengan Na2CO3 solid tambah H2O gas tambah CO2 gas. Nah, untuk reaksi ini kita lihat yang diketahui itu Kp. Kp itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Dan yang terlibat dalam perumusan Kp hanya zat yang wujudnya gas saja. Jadi di sini jangan terkecoh, di sini ada yang solid, gas. Berarti kalau kita misalkan di sini yang ditanyakan tadi tekanan parsial CO2 dan tekanan parsial H2O. Berarti kita misalkan aja dia X. Karena di sini koefisiennya sama ya, berarti kita misalkan masing-masing itu X. Nah, rumusan Kp berarti tekanan parsial H2O kali tekanan parsial dari CO2. Nah, sedangkan Na2CO3 dengan NaHCO3 itu tidak terlibat atau tidak dimasukkan dalam rumusan Kp. Karena fasanya solid. Sedangkan yang masuk dalam rumusan Kp itu hanya zat yang fasanya gas saja. Oke, kita selesaikan. Tadi kita misalkan dia tekanan parsialnya masing-masing X. Dan diketahui nilai Kp-nya 0,25. Berarti 0,25 sama dengan ini X berarti X kuadrat. Nah, kita cari X berarti tinggal kita akarkan kedua ruasnya. Berarti akar 0,25 sama dengan akar dari X kuadrat. Berarti didapatlah X-nya sebesar 0,5. X itu tadi adalah tekanan parsial CO2 dan tekanan parsial dari H2O. Nilainya sama karena koefisiennya sama. Berarti X sama dengan 0,5. Jawabannya adalah B. Oke, bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, pada suhu 27 derajat Celcius, tekanan 1 atm, gas Hi atau hidrogen iodida atau asam iodida terurai menurut reaksi. 2Hi gas setimbang H2 gas tambah I2 gas. Diketahui delta H-nya sebesar min 12 kilokalori dan nilai Kc-nya 0,5. Ini pernyataan ya. Pernyataan yang benar tentang reaksi tersebut adalah. Oke, di sini ada pernyataan 1 sampai 4. 1. Penambahan jumlah Hi ke dalam sistem akan memperbesar Kc.
Kedua, nilai KC sama dengan KP. Ketiga, saat tekanan diperbesar 2 kali, nilai KP menjadi 2 kali semula. 4, jumlah produk bertambah saat suhu diturunkan. Oke, kita lihat dulu. Yang diketahui soal itu suhunya 27 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Kemudian nilai delta H-nya min 12 kilokalori dan KC-nya 0,5. Oke, kita lihat dulu. Reaksinya tadi adalah 2HI gas setimbang H2 gas tambah I2 gas. Delta H-nya min 12 kilokalori. Di sini sudah setara ya. Hanya 2. Di kanan juga 2. I-nya 2 di kiri. Di kanan juga 2. Oke. Pernyataan yang pertama, katanya penambahan jumlah HI ke dalam sistem akan memperbesar KC. Nah, di sini kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak. Sebagaimana kita tahu, KC atau KP itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau misalnya konsentrasi zatnya ditambah atau dikurangi, itu tidak akan mempengaruhi nilai KC. Karena nilai KC dan KP itu hanya dipengaruhi oleh suhunya. Jadi dia akan berubah kalau suhunya berubah. Berarti otomatis dari pernyataan ini, pernyataan 1 itu salah. Karena dia bilang penambahan jumlah HI ke dalam sistem akan memperbesar KC. Sedangkan KC itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Oke, kita lihat pernyataan kedua. Pernyataan kedua, nilai KC sama dengan KP. Nah, lihat lagi hubungan antara KC dengan KP, di mana KP itu sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Nah, kemarin kakak bilang, kalau kita mau rumusan KC dan KP-nya itu sama, maka delta N-nya harus sama dengan 0. Kenapa? Karena bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Makanya nilai KC akan sama dengan nilai KP. Kita cek dari reaksi ini. Di sini, delta N itu adalah sigma koefisien produk yang wujudnya gas dikurang sigma koefisien reaktan yang wujudnya gas. Oke, semuanya wujudnya gas ya. Tinggal kita jumlahkan. Berarti di sini koefisiennya 1 tambah 1, 2. Di kiri juga ada 2. Oke, berarti delta N sama dengan 2 kurang 2 sama dengan 0. Oke, berarti memenuhi. Nilai KC-nya sama dengan nilai KP. Berarti pernyataan yang kedua itu benar. Kita lihat pernyataan yang ketiga. Saat tekanan diperbesar 2 kali, nilai KP menjadi 2 kali semula. Nah, di sini agak menjebak lagi. Tekanan itu kan hubungannya nanti dengan kemol atau koefisien yang besar atau yang kecil. Sedangkan di sini yang dilihat adalah KP-nya. Ingat, KC dan KP itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Berarti pernyataan yang ketiga itu salah. Kemudian yang keempat, jumlah produk bertambah saat suhu diturunkan. Nah, berarti ini pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Berarti kita lihat dulu. Kalau suhu diturunkan, berarti kesetimbangannya geser ke arah reaksi eksoterm. Eksoterm itu yang delta H-nya negatif. Kita lihat reaksinya. Di sini nilai delta H diketahui negatif 12 kilokalori. Nah, lihat lagi. Di sini reaksi kesetimbangan itu kan terjadi dua arah. Ada reaksi ke kanan, ada reaksi ke kiri. Ya, delta H di sini itu menyatakan reaksi untuk ke kanannya. Berarti kalau di sini negatif, berarti reaksi ke kanannya adalah ekso. Otomatis reaksi ke kiri kebalikannya adalah endo. Nah, sini kita lihat, berarti jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi ekso. Eksonya kiri atau kanan berarti dari reaksi ini? Eksonya berarti ke arah kanan ya. Sedangkan di sini dia minta apa? Jumlah produk bertambah. Oke.
Berarti produk itu yang letaknya di kanan. Suhu diturunkan, dia geser ke ekso. Ekso itu di kanan, berarti pernyataannya benar. Kalau dia suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm pada reaksi ini adalah reaksi yang ke kanan. Kalau dia bergeser ke kanan, berarti jumlah produk atau jumlah zat yang ada di kanan itu akan semakin bertambah. Berarti pernyataan yang keempat itu benar. Berarti pernyataan 2 dan 4 benar, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, diketahui reaksi 2NaHCO3 solid itu mengalami reaksi kesetimbangan dengan Na2CO3 solid tambah H2O gas tambah CO2 gas. Delta H-nya positif 18 kJ. Penurunan suhu akan meningkatkan nilai Kc. Oh, ini sebab akibat, sebab nilai Kc dipengaruhi oleh suhu. Nah, kita lihat dulu. Di sini diberikan satu reaksi kesetimbangan 2NaHCO3 solid itu mengalami kesetimbangan dengan Na2CO3 solid tambah H2O gas tambah CO2 gas. Delta H-nya positif 18 kJ. Nah, di sini kita lihat dulu. Katanya penurunan suhu akan meningkatkan nilai Kc. Benarkah penurunan suhu itu akan meningkatkan nilai Kc? Di sini, jika suhu diturunkan, kesetimbangan itu akan bergeser ke arah reaksi ekso. Nah, di sini delta H-nya itu adalah positif 18 kJ. Berarti reaksi ke kanannya itu adalah reaksi endo dan reaksi ke kiri otomatis ekso. Kalau suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi ekso, berarti ke arah kiri. Kalau ke arah kiri, otomatis zat yang berada di sebelah kanan itu akan berkurang. Sedangkan rumusan Kc-nya untuk reaksi ini itu adalah konsentrasi H2O kali konsentrasi CO2. Kenapa? Karena cuma dua zat ini yang wujudnya gas. Sedangkan NaHCO3 itu solid dan Na2CO3 juga solid. Berarti tidak masuk dalam tetapan kesetimbangan Kc-nya. Nah, di sini kalau dia suhu diturunkan, kesetimbangan geser ke arah reaksi ekso. Ekso itu dari reaksi ini arahnya ke kiri. Berarti kalau ke kiri otomatis jumlah atau konsentrasi H2O dan CO2-nya berkurang. Maka Kc-nya harusnya semakin kecil. Nah, untuk lebih gampangnya kita bisa lihat aja pada keterangan ini. Pada reaksi endoterm yang delta H-nya positif, berarti sesuai reaksi ini, suhu itu berbanding lurus dengan nilai K, baik Kc maupun Kp-nya. Di mana jika suhunya naik, maka nilai K juga naik. Dan jika suhunya turun, maka nilai K juga turun. Berarti di sini dia bilang penurunan suhu akan meningkatkan nilai Kc, itu salah. Harusnya dia berkurang nilai Kc-nya. Nah, di sini kemudian kalau reaksinya eksoterm yang delta H-nya negatif, itu suhu berbanding terbalik dengan nilai K. Jika suhu naik, K-nya turun, dan jika suhu turun, maka K-nya naik. Kita lihat sebabnya lagi. Di sini sebabnya nilai Kc dipengaruhi oleh suhu. Oke, ini benar ya. Sudah kakak ulang-ulang tadi di pembahasan soal sebelumnya. Nilai Kc dan Kp itu dipengaruhi oleh suhu. Berarti jawaban untuk soal ini adalah D. Di mana pernyataannya salah, tapi alasannya benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 masih sebab akibat. Diketahui reaksi C solid tambah 2N2O gas itu mengalami reaksi kesetimbangan dengan CO2 gas ditambah 2N2 gas. Reaksi ini akan bergeser ke kiri jika volume diperbesar. Sebab karbon padat tidak mempengaruhi kesetimbangan. Oke, kita lihat lagi. Di sini yang dia minta adalah pengaruh volume.
kita tahu bahwa jika volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke ruas yang koefisiennya besar. Nah, kita hitung dulu. Koefisien di ruas kanan atau produk itu ada 1 tambah 2, berarti 3 ya. Sedangkan di ruas kiri itu cuma 2. Kenapa? Karena yang karbon solid itu koefisiennya tidak dihitung. Berarti di reaktannya itu ada 2, sedangkan di produk atau sebelah kanan itu ada 3. Berarti jika volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke ruas yang koefisiennya besar. Berarti gesernya ke kanan. Sedangkan di pernyataan dia bilang gesernya ke kiri. Otomatis pernyataannya salah. Sebab karbon padat tidak mempengaruhi kesetimbangan. Oke, itu benar ya. Karbon padat itu tidak mempengaruhi kesetimbangan. Sini untuk lebih mengingatkan kembali, kakak buatkan tabel faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Sini volume, itu koefisien yang dihitung hanya zat yang wujudnya gas dan aqueous saja. Kalau volumenya diperbesar, kesetimbangannya geser ke arah koefisien yang besar juga. Sedangkan kalau volumenya diperkecil, kesetimbangannya geser ke arah koefisien yang kecil juga. Seperti itu. Berarti untuk jawaban soal nomor 8 itu adalah D, di mana pernyataannya salah tapi alasannya benar. Bisa ya? Kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9, perhatikan grafik di bawah ini. Oke, ada grafik kesetimbangan kembali. Kemudian, pertanyaannya, jika pada menit ketiga ditambahkan N2, maka... Oke, ini kita lihat grafik kesetimbangan ini, itu terdiri dari N2, H2, dan NH3. Kita lihat kecenderungannya. Di sini, kecenderungan dari N2 dengan H2 itu konsentrasinya semakin berkurang sampai pada suatu saat dia tetap. Berarti kalau seperti itu dia bertindak sebagai reaktan yang konsentrasinya cenderung berkurang. Sedangkan NH3 itu grafiknya menyatakan konsentrasinya naik, berarti dia bertindak sebagai produk. Oke. Di sini konsentrasi N2 dan H2-nya berkurang, sedangkan konsentrasi NH3-nya bertambah. Kita buatkan dulu reaksi umumnya. Berarti N2 dan H2 karena dia berkurang, maka sebagai reaktan. Kemudian NH3-nya karena konsentrasinya bertambah, berarti dia sebagai produk. Kita setarakan, sini N-nya 2, berarti sini kali 2. Kemudian H-nya 6, oke ya. Terus, jika pada menit ketiga ditambahkan N2, maka berarti penambahan jumlah salah satu zat. Di sini jumlah yang ditambahkan adalah gas N2. Ingat kembali, kalau jumlah atau konsentrasi zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Berarti kalau kesetimbangannya geser dari N2, dia akan geser ke arah kanan. Nah, berarti penambahan jumlah N2 itu menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Otomatis jumlah produknya akan semakin bertambah. Produknya di sini adalah NH3. Berarti jumlah produk atau NH3 akan bertambah. Option yang benar itu adalah option yang C ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal yang ke-10 atau soal terakhir pada video ini. Ini tentang hubungan nilai K beberapa reaksi yang berkaitan. Kita lihat dulu. Diketahui reaksi berikut. Ada 2 reaksi kesetimbangannya. H2O liquid mengalami kesetimbangan dengan ion H+ aqueous tambah OH- aqueous. Nilai K-nya 10-14. Oke, kemudian reaksi yang kedua.
CH3COOH aqueous itu mengalami kesetimbangan dengan CH3COO min aqueous tambah H plus aqueous. Nilai K-nya 10-5. Nilai K untuk reaksi CH3COO min aqueous tambah H2O liquid setimbang dengan CH3COOH aqueous tambah OH min aqueous adalah, berarti yang ditanyanya di sini adalah nilai K untuk reaksi ini berapa. Nah, seperti biasa, kalau diketahui soal seperti ini, kita fokus pada reaksi yang ditanyakan. Jadi reaksi yang ditanyakan ini, kita cocokkan zat-zat apa yang ada pada reaksi ini. Nah, di sini kita lihat dulu H2O-nya ya. Oke. H2O itu diminta soal letaknya di kiri, koefisiennya 1. Pada reaksi 1 itu H2O-nya di kiri, koefisiennya juga 1. Berarti sudah sama. Berarti reaksi 1 itu tetap tidak perlu kita kali, kita bagi, atau kita balik. Itu dia tetap. Kemudian, ion CH3COO- itu terdapat pada reaksi nomor 2. Dia minta letaknya itu di kiri atau sebagai reaktan. Sedangkan di reaksi yang diketahui letaknya sebagai produk. Jumlahnya sudah sama 1. Oke. Berarti reaksi yang kedua itu harus kita balik. Supaya ion CH3COO-nya itu berada di ruas kiri. Oke, kita tuliskan. Tadi reaksi pertamanya tetap, tinggal kita tulis ulang. H2O setimbang H plus tambah OH min, K-nya 10-14. Kemudian reaksi yang kedua kita balik. Berarti jadinya ion CH3COO- tambah H plus mengalami kesetimbangan dengan CH3COOH. Karena di sini reaksinya dibalik, maka K-nya menjadi 1/10-5. Oke, bisa ya? Untuk mendapatkan reaksi ini, kita jumlahkan kedua reaksi yang di atas. Nah, kita jumlahkan. Ingat prinsip penjumlahan. Jika ada zat yang sama di ruas yang berbeda, itu bisa dicoret. Berarti di sini ada H+, sini ada H+. Kita coret, berarti sisa reaksinya CH3COO- tambah H2O mengalami kesetimbangan dengan CH3COOH tambah OH-. Sudah sesuai ya dengan yang diminta soal. Berarti ingat, kalau reaksinya dijumlahkan, maka nilai K-nya itu dikali. Berarti K-nya 10-14 dikali 1/10-5. Sama dengan, dapatnya nanti 10-9. Oke, berarti jawaban yang benar itu adalah option yang B. Oke, kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya. Kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Silahkan adik-adik belajar lagi lebih giat untuk persiapan UTBK-nya. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.